STBMM. Kepada yang terhormat Bapak Puguh Harnoto SSTBMM, dimohon untuk memberangkatkan barisan dari gugus 5. Bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Tepuk tangan yang meriah untuk gugus 5 dengan gelar ragam budaya Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang terhormat Bapak Endi selaku Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk beserta jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu tamu undangan, dan Bapak Ibu guru pendamping serta seluruh warga masyarakat yang tumpah ruah menyaksikan kemeriahan pada hari ini. Bapak Ibu semuanya, mari kita menyaksikan penampilan dari gugus sekolah 5 dengan nomor keberangkatan 6, Gema Nada Cendekia Marching Band, sebagai barisan pembuka dari SDN Balok Paco dengan lagu Ayam dan Lape. Lantunan musik, keseragaman kostum menandakan bahwa kita seia sekata bersama mewujudkan untuk Nganjuk yang senantiasa unggul melesat maju untuk Indonesia adil dan makmur. Nama drum band Gema Nada Cendekia dari SDN 1 Balong Paco berdiri pada tanggal 6 Februari 2026 di bawah kepemimpinan Bapak Heri Wiono SPD dengan mayoret Ananda, Dinda, dan Auva. Gita Pati Ananda Devia dengan judul lagu Ayam Lepe. Ayam Lepe adalah tentang ketegaran dan keikhlasan dalam menghadapi kehidupan. Pelatih drum band dengan Bapak Pur, sedangkan penanggung jawab drum band adalah Bapak Suyanto SPD. Bersama bergerak maju diiringi musik yang membahana menjadikan persembahan apik dalam barisan pembuka pawai budaya Karnaval tahun 2026 gugus sekolah 5. Ada nomor 6 di sini adalah Cucuk Lampah. Pembawa nomor keberangkatan sebagai gambaran pahlawan wanita dari Sulawesi, yaitu Maria Walanda Marawis sebagai tokoh pejuang emansipasi perempuan, di mana pendidikan merupakan hal yang penting bagi perempuan agar pemikiran perempuan dapat berkembang. Selanjutnya, pembawa spanduk utama dengan tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur dilanjutkan pembawa Garuda Pancasila dan juga lambang presiden dan wakil presiden. Mereka bertiga dengan cantik anggun menampak menuju masa depan cerah Indonesia maju berdaulat. 8 pengibar bendera pusaka Indonesia, merah yang berarti berani, putih yang berarti suci. Bapak Ibu gugus sekolah 5 terdiri dari 5 sekolah dasar dengan Bapak Bambang Heri
Irianto sebagai pengawas binaan dan juga Ibu Titi Ayu Sri Rahayu. Kemudian dari pertama pembawa papan nama SDN 1 Begadung dengan Ibu Eni Hayu Astuti SE NPD. Dilanjutkan SDN yang kedua SDN 2 Begadung dengan Ibu Suyati SPD. Dilanjutkan yang ketiga adalah SDN 4 Begadung dipimpin oleh Bapak Tarsono SPD. Selanjutnya yang keempat ada SDN Kedungdowo dengan Ibu Yuni Suprani SPD SD. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah SDN Balong Batu di bawah pimpinan Bapak Eri Wiono SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, ada terlihat mobil dengan hiasan mengangkat rumah adat Tongkonan, yaitu rumah adat suku Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan. Kata Tongkonan berasal dari tongkon yang artinya duduk. Rumah panggung ini unik karena atapnya mirip perahu, selalu menghadap ke utara dan penuh ukiran indah bermakna sosial. Sedangkan pertiwi yang cantik rupawan, gambaran putri dari Sulawesi Selatan yang paling terkenal lewat cerita rakyatnya, yaitu Putri Tandang Bali dari Kerajaan Wulu. Putri ini terkenal dengan kecantikan dan perangai baiknya. Dilanjutkan pasangan adat Daeng Nara Sulawesi, di mana kita mendengar kalau di Kabupaten Nganjuk ada Kang Mas Mbak Yu, kalau di Sulawesi Selatan ada Daeng dan Nara, Sulawesi Utara ada Nyong dan Noni, Gorontalo Nau dan Uti, Sulawesi Barat Kaka dan Kandi, Sulawesi Tengah Randa dan Kabilasa. Pasangan adat Sulawesi adalah pulau terbesar ke-11 di dunia yang terletak di Indonesia bagian timur, diapit oleh Pulau Kalimantan di barat dan Kepulauan Maluku di timur. Pulau memiliki luas dengan total 1086.064 km persegi dan berbagi menjadi 6 provinsi. Selanjutnya, Kerajaan Mojopahit dengan mengunggah tema Tribuana Tunggal Dewi. Kendaraan hias Kerajaan Mojopahit merupakan penggambaran masa kejayaan di bawah kepemimpinan Ratu Tribuana Tunggal Dewi. Tribuana Tunggal Dewi bernama asli Dyah Gitarja, adalah penguasa ketiga dan ratu perempuan pertama Kerajaan Mojopahit yang memerintah pada tahun 1328 hingga 1850. Kemudian disusul Gajah Mada diikuti keempat pengawalnya. Gajah Mada juga dikenal sebagai Jimnodara, adalah seorang pemimpin militer yang kuat dan mahapati dari Kerajaan Mojopahit pada abad ke-14. Ia mengucapkan sumpah yang disebut Sumpah Palapa, di mana ia bersumpah tidak akan beristirahat sampai ia menaklukkan seluruh kepulauan Nusantara untuk Mojopahit. Dayang kerajaan adalah asisten pribadi perempuan di istana yang melayani ratu, putri, dan wanita bangsawan. Disusul selanjutnya adalah Dewi Sri. Dewi Sri merupakan atau yang bisa disebut Nyi Pohaji. Dia tidak hanya membawa hasil bumi dalam bentuk gempok atau wadah, melainkan seluruh hasil bumi dan tanaman yang berguna memberikan kehidupan bagi umat manusia. Dewi Sri adalah Dewi Padi,
Dewi kesuburan yang sangat dihormati dalam tradisi serta kepercayaan masyarakat Jawa adalah mitologi Nusantara. Ia sering disamakan dengan Dewi Laksmi dan dipercaya sebagai pelindung kehidupan hasil panen dan pertanian. Kemudian di sini ada para penari tradisional di mana mereka semua membawa gerabah, semua menggoyangkan, mengayunkan tangannya bersama bersatu, menunjukkan bahwa kita sebagai negara Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika namun tetap satu jua. Warna merah dan biru terlihat anggun namun mempesona. Itu adalah gambaran dari kita Gugus Sekolah 5. Selanjutnya dalam ragam bersama budaya Nganjuk melesat sejahtera. Di sini ada beberapa putri-putri Sedudo. Ada Putri Sedudo. Legenda siraman Sedudo adalah tradisi mandi suci di air terjun Sedudo Nganjuk, Jawa Timur yang dipercaya sejak zaman Mojopahit membawa berkah, keselamatan dan keawetan muda. Upacara ini rutin digelar setiap tanggal 15 bulan Suro. Asal usul makna nama Sedudo berasal dari kata sep, air yang meresap, dan dudo, raga manusia. Dilanjutkan Putri Dayang Siraman Sedudo. Mereka semuanya bersama untuk melestarikan budaya Nganjuk tercinta kita. Kemudian dilanjutkan tradisi sinden dan dalang dari Nganjuk. Budaya lokal Nganjuk, dalang sinden adalah seni pertunjukan tradisional, terutama tradisi pendalangan dan waranggono atau sinden. Salah satu tradisi terkenal yang berkaitan dengan sinden di Nganjuk adalah ritual pembayangan waranggono atau wisuda sinden, serta kesenian khas seperti merefleksikan identitas lokal masyarakat setempat. Gembiangan waranggono adalah upacara adat pensakralan atau wisuda bagi para sinden agar resmi diakui sebagai waranggono. Padepokan Langgeng Tayub, pusat pelatihan budaya dari Tayub dan sinden yang berlokasi menampilkan pekeliran wayang kulit grapya khas Jawa Timuran maupun Surakarta. Yang terakhir adalah penampilan kesenian daerah Jaranan. Seni Jaranan adalah kesenian tradisional Jawa yang menggunakan tiruan dari kuda anyaman bambu, ditarikan dengan iringan musik gemilang dan seringkali diwarnai unsur magis dan juga ada hal lainnya. Kesenian ini juga dikenal dengan nama kuda lumping atau jarang kepan. Unsur utama kesenian Jaranan, di mana properti yang digunakan adalah anyaman bambu berbentuk kepala dan badan kuda. Kemudian alat musik gamelan, gendang, kendang, ketok, gong, dan trompet bunyi. Demikianlah penampilan dari Gugus Sekolah 5 dengan nomor keberangkatan 6. Semoga bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Papua.
Barisan nomor 7 adalah barisan terakhir dari gugus 2 dengan gelar ragam budaya yang akan diberangkatkan yang terhormat Camat Kecamatan Nganjuk Bapak Hari Muktiono SSTP MAP. Bismillahirrahmanirrahim. Barisan gugus 2 3 2 1. Tepuk tangan yang meriah untuk gugus 2 dengan gelar ragam budaya Papua. Gugus 2 dengan ragam budaya Papua yang kami hormati Bapak Wakil Bupati beserta istri, Bapak Sekda beserta istri, kemudian Bapak Kadis Pendidikan beserta istri, Bapak Camat Kota dan Bapak Kapolsek, dan hadirin sekalian yang kami hormati. Inilah gugus 2 mempersembahkan drum band Bahana Megantara SDN Negeri 3 Payaman, penanggung jawab Ibu Demes Sri Astuti SPD, jumlah pemain 54, Gita Pati, Dara Salsabila Sasikirana, para Manandi, Alea Megan Safira, Kesia Melody Nafesa, lagu-lagu Sakura dalam Pelukan dan Mars, dan prestasi yang pernah diraih sebagai juara umum Kejur Cup Drum Band tahun 2025, juara umum Junior Brass Jaya Stamba Street Parade Marching Band tahun 2026. Inilah Bahana Megantara SDN Negeri 3 Payaman Kabupaten Nganjuk. Kepala sekolah dari dari gugus 2 di Kecamatan Kota Nganjuk terdiri dari SDN Negeri 1 Payaman di bawah pimpinan Bapak Wahyudi SPD, Kepala SDN 2 Payaman Ibu Siti Sulaikah SPD, Kepala SDN 3 Payaman Ibu Demes Sri Astuti SPD, Kepala SDN 1 Kauman Bapak Wahyudi SPD, Kepala SDN 2 Kauman Ibu Diah Melina Wati MPD, Kepala SDN Ringen Anong Ibu Pipit Juliani SPD, dan Kepala SDIT Baitul Izzah Ibu Nur Hayati SPD MPD. Di belakang barisan Bahana Megantara ada cucuk lampah dari gugus 2 yang bertemakan Papua dengan tulisan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, Bhinneka Nusantara, Pesona Papua, Kekayaan Alam dan Kebanggaan Kabupaten Nganjuk. Kemudian kami persembahkan di belakang lambang-lambang negara adalah logo peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Perjalanan ini bukan sekedar parade, tapi setiap langkah, warna, kostum, kendaraan hias, tarian, dan simbol yang ditampilkan adalah bagian dari sebuah cerita besar tentang persatuan, keberagaman, kelestarian alam, penghormatan terhadap budaya, serta kebanggaan terhadap identitas daerah. Indonesia bukan sekedar sebidang tanah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah sebuah cerita panjang tentang keberagaman hidup dalam satu nafas, tentang ratusan suku yang berbeda bahasa, adat, tradisi, namun dipersatukan oleh satu tanah air, satu bangsa, dan satu cita-cita. Kami persembahkan tema Provinsi Paling Timur Indonesia, Provinsi Papua. Melintas di hadapan kita adalah berbagai pakaian adat
dari Provinsi Papua. Papua terdiri dari 6 provinsi: Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Dan masing-masing daerah hadir dengan identitas maskot yang menggambarkan karakter wilayah. Papua dengan Jayapura, Papua Barat dengan Manokwari, Papua Tengah dengan Wamena, Papua Selatan dengan Nabire, Papua Barat dengan Sorong. Namun, semuanya berada dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Pasukan Bhinneka yang baru saja melintas menjadi gambaran bahwa perbedaan tidak seharusnya menjadi sekat. Justru dari perbedaan itu lahirlah sebuah keindahan. Seperti warna-warni kain yang berbeda ketika dirangkai menjadi satu, demikian pula Indonesia. Berbeda bukan berarti untuk berpisah, tetapi berbeda untuk saling melengkapi. Melintas di depan kita adalah Papua Tengah. Silahkan melambaikan tangan kepada Bapak Ibu hadirin yang menyapa kita pada sore hari ini yang sudah tidak panas lagi. Silahkan melambaikan tangan kepada Bapak tamu undangan, Bapak Ibu tamu undangan, anak-anak, kepada Bapak Babuk beserta istri, kemudian Bapak Sekda beserta istri, Bapak Kadis Pendidikan beserta istri, Bapak Camat Kota beserta istri, dan Bapak Kapolsekta. Ragam pesona Papua. Perjalanan kita memasuki sebuah dunia yang lebih liar, indah, dan penuh misteri. Alam Papua. Disapa hadirin tamu undangan yang sedang menyaksikan kita pada sore hari ini. Representasi dari Pulau Papua menjadi kebanggaan dari wilayah Indonesia yang tak terpisahkan. Hadir dalam Pulau Papua adalah kekayaan alam yang tiada tara. Burung cendrawasih, anggrek hitam, buah merah, serta keberagaman kekayaan flora dan fauna yang lain. Selain itu, pesona cendrawasih sebagai mahkota keindahan Papua. Burung yang sering disebut burung surga menjadi simbol keanggunan, kebebasan, dan keindahan yang tiada ternilai. Namun keindahan itu menyimpan sebuah pesan bahwa sesuatu yang indah tidak selamanya akan ada jika manusia tidak menjaganya. Inilah flora dan fauna Papua. Hutan yang menjadi rumah bagi satwa, tanah yang menumbuhkan tanaman, dan alam yang memberikan kehidupan bukanlah warisan yang boleh kita habiskan. Alam bukan sekedar untuk dinikmati, alam adalah amanah untuk dilindungi. Yang sedang melintas di depan kita adalah pakaian khas dari representasi burung cendrawasih Papua. Silakan melambaikan tangan kepada para hadirin yang menyaksikan kita pada sore hari ini. Yaitu Karnival Bawang Merah dan Karnival Padi.
melambangkan kesuburan Kabupaten Nganjuk yang wajib kita jaga kelestariannya dan merupakan potensi dari Kabupaten Nganjuk, yaitu bawang merah dan padi. Gambaran tentang tanah yang subur, tangan-tangan petani yang bekerja tanpa mengenal lelah, dan kehidupan masyarakat yang tumbuh berdampingan dengan alam. Burung Cendrawasih bersama raja dan pasukannya dari SDN Negeri 3 Payaman. Lambaikan tangan ke arah tenda VIP. Terima kasih. Ya, inilah burung cendrawasih yang tidak hanya diterjemahkan sebagai burung, tetapi sebagai sebuah pesan bahwa keindahan akan selalu menemukan jalannya untuk terbang selama manusia tidak mematahkan sayapnya. Diikuti oleh tarian khas dari burung cendrawasih. Keceriaan dan semangat bersamaan hadir dalam tari cendrawasih, melambangkan kegembiraan, persahabatan, dan energi masyarakat Papua. Gerakannya menjadi simbol bahwa budaya tidak hanya hidup dalam gambaran khas satwa khas Papua. Budaya hidup ketika manusia terus menari, menyanyi, berkumpul, dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Inilah tari cendrawasih. Selanjutnya, setelah melewati keberagaman masyarakatnya, perjalanan kita memasuki sebuah dunia yang lebih liar, indah, dan penuh misteri alam Papua. Di dalamnya hadir berbagai kekayaan alam yang menjadi kebanggaan tanah Papua. Hadir di sini Festival Lembah Baliem dengan atraksi perang adat dan disertai mobil hias Raja Ampat Papua. Silakan lambaikan tangan kepada tamu VIP. Dentum langkah dan gerak para prajurit membawa kita pada sebuah gambaran masyarakat pegunungan Papua yang dikenal memiliki semangat, keberanian, ketangguhan, dan penghormatan terhadap tradisi. Namun, perang adat yang divisualisasikan dalam karnaval ini bukan semata-mata tentang pertarungan. Ia adalah simbol tentang keberanian masyarakat dalam menghadapi kehidupan, tentang bagaimana sebuah tradisi menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Selanjutnya, ini adalah tosa hias
yang menggambarkan tentang kesuburan dari Kabupaten Nganjuk, kesuburan dan digambarkan melalui Dewi Sri. Dari tanah Nganjuk hadir tosa bawang merah dan troli hias padi dan bawang merah. Ia adalah gambaran tentang tanah yang subur, tangan-tangan petani yang bekerja tanpa mengenal lelah, dan kehidupan masyarakat yang tumbuh berdampingan dengan alam. Ada ratu bawang merah, barangkali sambil menunggu berjalan, Bapak Wakil Bupati berkenan berfoto bersama anak-anak dan beserta Ibu Wakil Bupati di bawang merah Nganjuk, Bapak. Bawang merah Nganjuk yang ini, Pak. Atau Dewi Sri yang di depan. Silakan. Selanjutnya, inilah festival perang beliung yang tertinggal, terpotong. Tapi tidak apa-apa, tidak akan mengurangi semangat kami dalam menyemarakkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ya, inilah tari Sajojo yang dimodifikasi modern. Ayo Dek, semangat yang menarinya. Makin sore makin semangat, ya. Totalitas. Gerakannya serempak Dek. Nah, ayo semangat. Sudah tidak panas lagi. Semakin sore semakin bersemangat, dan ini adalah menjadi penutupan yang epik dari gugus 2 yang terdiri dari SDN 1 Payaman, SDN 2 Payaman, SDN 3 Payaman, SDN 1 Kauman, SDN 2 Kauman, SDN Ringinanom, dan SDN IT Baitul Izzah. Ayo Bu, diberi aba-aba untuk semangat tari perang Papua. Keren, oke. Hop, hop. Ayo serempak gerakannya. Nah, ayo lompatnya yang beneran dong. Ayo semangat sambil teriak. Wah, berkenan berfoto dengan Bapak Wakil Bupati. Dipersilakan, dikumpulin Bapak Wakil Bupati berkenan berfoto bersama adik-adik dari tari perang. Ayo berkumpul bersama. Berhenti dulu adik, berhenti dulu. Ayo berkumpul bersama Mas Handi dan Ibu Handi. Ayo Dek, berhenti dulu musiknya sebentar. Kostum Raja Ampat
Ini adalah kostum Raja Ampa Beragaman dan Nganjuk mengajarkan kita tentang arti pulang kepada akar budaya sendiri. Kita boleh terbang setinggi cendrawasih, boleh menjelajah sejauh Raja Ampat, boleh bermimpi setinggi langit, namun pada akhirnya kita harus tahu dari tanah mana kita berasal. Dari tanah itu identitas tumbuh, dari budaya karakter dibentuk, dan dari generasi mudalah seluruh warisan akan terus hidup. Bhinneka Nusantara, berbeda dalam warna, satu dalam jiwa. Papua mempesona, Indonesia berjaya, Nganjuk membanggakan. Sebuah persembahan dari generasi hari ini untuk Indonesia di hari esok. Melintas di depan kita adalah berbagai macam makanan khas tradisional dari Provinsi Papua. Ya, silakan langsung maju, jaraknya tetap dijaga, tetap semangat menuju sampai dengan garis finish.
Tarian Roro Kuning dan Roro Kuning yang sedang menaiki dokar hias, lambaikan tangan. Pasukan Roro Kuning menutup barisan gugus 2. Semangat adik-adik, ayo semangat, lambaikan tangan ke penonton. Ya, oke, terima kasih telah menutup dengan cantik dan tetap semangat menunggu dari pagi tadi ya. Tetap semangat.